Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Buta, bisu, tuli di akhirat. Itulah tema yang akan kita pelajari bersama pemirsa. Siapakah mereka? Mari kita simak di surat An-Nahl ayat ke-16, ayat ke-104, surat 16 ya, surat 16 ayat 104. Di sini tersurat, sesungguhnya mereka maaf pemirsa. Saya ulangin pemirsa. Sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itulah mereka yang nanti kelak di sananya di akhirat. Mereka buta, bisu, tuli, pemirsa. Jadi insya Allah kita tidak termasuk pada golongan mereka ya pemirsa. Sebelum kita simak lagi surat pada Al-Quran, kita tinjau kembali. Dulu pernah saya sampaikan pemirsa, ilustrasi seorang karyawan di perusahaan. Jadi bila seorang karyawan dia tidak mau mempelajari job desk-nya, yaitu uraian jabatan yang isinya adalah hak karyawan itu, wewenang, tugasnya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya. Bila itu tidak difahaminya, jadi si karyawan itu tidak akan tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak memahami harus berbuat apa di kantor itu. Dia tidak memberikan kontribusi apapun. Dia tidak bisa bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain. Dia tidak bisa memberi manfaat kepada perusahaan maupun kepada karyawan di bagian-bagian lain. Dia tidak bisa mengabdi kepada perusahaan. Jadi yang dia lakukan hanya apa yang dia ingin lakukan sesuai dengan kehendak hatinya. Nah, disitulah gambaran seorang karyawan yang dia buta, dalam arti dia tidak tahu harus kemana di kantor itu, harus berbuat apa. Dia bisu, dia tidak tahu harus mengatakan apa, harus berkoordinasi dengan siapa, harus menyampaikan apa, dan dia tuli karena dia tidak paham apa yang orang bicarakan mengenai pekerjaan di kantor itu, karena memang dia tidak memahami kinerja di kantor itu, karena dia tidak membaca job desk-nya sama sekali. Jadi itulah gambaran ilustrasinya pemirsa di skala kecil di perusahaan. Demikian pula di kehidupan kita
saat kita tidak mempelajari, mengkaji petunjuk Allah. Seperti itu yang terjadi pemirsa. Jadi kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, hak kita sampai di mana, wewenang kita sampai di mana, tugas kita apa, kewajiban kita apa, dan tanggung jawab kita apa. Jadi ya akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa pemirsa, dan dia tidak paham dia itu siapa, dia harus melakukan apa di dunia ini, dan dia akan kembali kemana, seperti yang pernah kita pelajari bersama ya di sesi yang lalu pemirsa. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, orang-orang seperti itu nanti di akhirat pemirsa sama. Jadi dia di sana juga dia buta, dia bisu, dan dia tuli. Karena saat di dunia pun dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya yang dia lihat di dunia, kehidupan dunia, dan dia memang hanya menghendaki kehidupan dunia. Demikian pemirsa. Baik, kita coba simak kembali kitab suci kita Al-Quran, yaitu kita simak surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 174 pemirsa. Di sini tersurat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah daripada kitab dan mereka menukarnya dengan harga sedikit, maka itu tidak memakan ke dalam perut mereka melainkan api. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dalam kurung dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi kita ambil maknanya pemirsa. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kitab dari Allah, petunjuk Allah, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul dia tidak percaya, tidak mengimani, dia mengingkari, dia mendustakan. Dengan menukarkan harga yang sedikit, itu maksudnya dia lebih memilih menikmati dunia, kehidupan dunianya ini pemirsa. Jadi mereka tidak paham mana yang benar, mana yang salah, karena dia tidak mempelajari, memahami Al-Quran, sehingga dia tidak tahu apa itu Furqan. Jadi dia tidak memiliki kemampuan Furqan, yaitu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi akhirnya dia berbuat banyak kesalahan yang Allah tidak ridho. Itu gambarannya adalah mereka hanya memakan ke dalam perut mereka melainkan api. Tidak ada memakan yang lain melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak pula menyucikan mereka, sehingga mereka akan diberikan azab yang pedih. Seperti itu pemirsa. Jadi ya, kita lanjut ke surat An'am, surat ke-6. Kita menuju ke ayat 39 pemirsa. Jadi di sini tersurat, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak dan bisu dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendakinya,
niscaya dia menjadikannya di atas jalan yang lurus. Ini Allah sudah berfirman seperti ini pemirsa. Jadi hamba-hamba Allah yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka kelak akan peka. Peka itu tuli pemirsa ya, bisu dan gelap gulita. Buta, artinya buta, gelap gulita pemirsa. Seperti ya itu sudah Allah sudah firmankan seperti itu pemirsa. Jadi yang Allah sudah maha tahu hamba-hambanya yang Allah beri petunjuk atau Allah sesatkan, seperti itu yang terjadi. Kemudian kita menuju ke surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17. Kita buka ayat 72 pemirsa ya. Dan di sini tersurat seperti ini pemirsa. Dan barang siapa yang di dunia ini buta dalam kurung hatinya, maka di akhirat dia lebih buta dan lebih sesat jalan. Ya ini kita ambil maknanya bahwa seperti orang banyak bilang kadang orang itu tidak punya hati nurani. Nah seperti itu pemirsa. Jadi hamba-hamba Allah yang hidupnya tidak didasarkan dengan hati yang tercerahkan, jadi istilahnya tidak berilmu, sehingga dia apa yang dia perbuat adalah sesukanya, dia tidak peduli dengan yang lain, dia egois, mementingkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri demi kenikmatan diri sendiri. Nah seperti inilah orang yang buta hatinya pemirsa. Jadi dia tidak ada tenggang rasa, tidak ada empati, tidak ada rasa ingin menolong sesama, membantu sesama. Semua dia lakukan untuk kepentingannya sendiri. Dan orang seperti itu di akhirat sesuai yang Allah firmankan di sini adalah lebih buta dan lebih sesat jalan. Baik, kita masih di surat ke-17 Al-Isra. Kita menuju ke ayat 97 pemirsa. Ya. Nah, di sini tersurat, barang siapa yang ditunjuki Allah, maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tiada mendapatkan penolong bagi mereka selain daripadanya. Dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat mereka jahanam. Setiap kali apinya padam, kami tambah untuk mereka nyalanya. Ya ini sama pengertiannya, maknanya pemirsa. Jadi memang mereka yang disesatkan oleh Allah itu tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya melainkan Allah. Dan mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Dan mereka bertempat di jahanam, pemirsa, neraka jahanam, yang setiap kali apinya padam, Allah akan tambah nyalanya untuk mereka. Auzubillahi min dzalik ya Allah. Ya semoga kita tidak tergolong pada hamba-hamba yang seperti itu ya pemirsa. Baik, kita menuju ke surat Toha, surat 20, surat ke-20 ya. Kita buka ayat 124 pemirsa.
Di sini tersurat, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ya seperti itu pemirsa maknanya. Jadi orang-orang yang hamba-hamba Allah yang berpaling dari peringatan Allah, mereka sebetulnya hidupnya dalam kehidupan yang sempit, dan kelak mereka akan Allah kumpulkan dalam keadaan buta juga pemirsa. Jadi ya seperti itulah kehidupan sempit itu, dalam arti yang sebetulnya serba dalam duniawi mungkin dia bisa mencukupinya, tapi sempit dalam arti adalah hatinya selalu gelisah, selalu takut, selalu was-was karena perbuatan dia yang banyak salah, baik terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang itu tidak bisa dipungkiri pemirsa. Jadi jati diri mereka sebetulnya menyadari atas perbuatan-perbuatan salah yang telah mereka perbuat. Pada suatu saat mereka akan merasakan kesempitan dada itu pemirsa, kesempitan hati itu, kegelisahan hati itu. Jadi itulah makna dari maksud kehidupan yang sempit pemirsa. Baik, kita menuju ke surat Toha. Maaf pemirsa, tadi sudah surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat sebentar pemirsa, 46 ya pemirsa, ini 46 ya, 46 ya. Di sini tersurat, maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dapat mengerti atau telinga yang dapat mendengar? Maka sesungguhnya bukan pandangan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Jadi seperti yang pernah kita pelajari bersama pemirsa, jadi jiwa kita itu adalah sama dengan raga kita, memiliki mata, telinga, mulut juga. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwa saat dia berjalan di bumi, mereka tidak pakai hati pemirsa, tidak mengerti. Jadi hatinya tidak dipakai, telinga hatinya juga tidak mendengar apa-apa. Jadi mereka hanya memakai pandangan lahir, pendengaran lahir, dan mulut lahir. Semua serba lahir pemirsa. Jadi mereka memang memilih kehidupan dunia, mereka melupakan kehidupan akhirat, yang pada akhirnya seperti itu pemirsa. Jadi mereka buta hatinya, hati yang di dalam dada pemirsa. Jadi mata jiwa mereka buta, basiroh mereka buta, sehingga mereka tidak bisa melihat yang gaib pemirsa, yaitu Allah dan rahasia-rahasianya, sehingga dia tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang akhirat. Dia tidak bisa mengenal Allah, mengenal Muhammad. Dia tidak bisa bersyahadat, dia tidak bisa sholat. Jiwanya ini pemirsa, dalam arti jiwanya, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak bisa berzakat, dan dia tidak bisa berhaji secara batinnya. Gitu pemirsa. Baik, kita menuju ke surat
selanjutnya yaitu surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat ke-40. Kita menuju ke ayat 58 pemirsa. Baik, di sini Al-Mu'min ayat 58 tersurat demikian pemirsa. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Sedikit sekali kamu mau mengambil pelajaran. Ini firman Allah sudah mengingatkan kita pemirsa bahwa beda orang yang buta hatinya dengan yang melihat, sangat berbeda pemirsa. Jadi demikian juga orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Saat mereka beriman, mereka sudah menyaksikan, dia sudah ke ma'rifatullah, dan dia sudah Allah limpahkan ilmu. Insya Allah dia tidak akan berbuat kejahatan pemirsa. Jadi yang dia perbuat hanya beramal soleh. Jadi beda sekali mereka antara yang melihat dan yang buta pemirsa. Baik, kita langsung menuju ke surat selanjutnya yaitu surat 53. Surat 53 itu surat An-Najm. An-Najm itu surat ke-53 ayat 29 pemirsa. Ya. Baik, ini di sini tersurat demikian pemirsa. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dalam kurung Al-Quran. Dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Jadi Allah peringatkan kepada kita semua untuk kita berpaling terhadap orang-orang yang ingkar, terhadap orang-orang yang berpaling kepada kitab-kitab suci Allah, terhadap kitab suci, firman-firman Allah, peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah memerintahkan untuk kita menjauh dari mereka karena mereka hanya menghendaki kehidupan dunia pemirsa. Jadi kalau kita tidak kuat dasar pemahaman kita, biasanya kita akan mudah terbawa oleh mereka pemirsa yang mencintai kehidupan dunia dan mereka banyak berbuat keburukan, kejahatan, kesalahan yang mereka perbuat karena mereka sebetulnya punya mata, punya telinga, punya mulut hanya untuk di dunia, tapi mata mereka tidak pernah untuk digunakan membaca Al-Quran, mulut mereka tidak pernah mengucapkan ayat-ayat suci, telinga mereka tidak pernah mendengarkan pemahaman-pemahaman mengenai petunjuk dari Allah itu pemirsa. Jadi mereka hanya matanya untuk melihat dunia, tidak pernah untuk melihat orang-orang yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan. Mereka tidak pernah mendengarkan suara-suara yang membutuhkan mereka untuk diberikan pertolongan juga. Dan mulut mereka hanya bicara dengan kata-kata untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak pernah menasehati, tidak pernah memberikan manfaat apapun kepada sesama. Seperti itu pemirsa. Jadi intinya adalah ternyata orang-orang yang mencintai kehidupan dunia dan dia
melupakan kehidupan akhirat dengan tidak menghiraukan atau dia mengingkari peringatan dari Allah, maka dia tidak bisa memiliki kemampuan furqoon itu pemirsa. Jadi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia berbuat banyak kesalahan yang menurut dia apa yang dia perbuat itu adalah kebenaran. Jadi itulah karena dia mata hatinya buta, telinga hatinya tuli, dan mulut hatinya bisu. Jadi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan hanya untuk duniawi semua pemirsa. Sehingga pada suatu saat kelak, setelah hari akhir tiba, setelah kiamat, kita dikumpulkan di akhirat. Seperti itu keadaan mereka pemirsa. Jadi ya karena yang kembali adalah jiwanya, sehingga saat dia hidup, mata, telinga, mulut yang ada di jiwanya itu tidak mengenal akhirat pemirsa. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal nabi-nabinya seluruhnya, sampai ilmu Allah pun dia tidak mendapatkannya karena dia mengingkari petunjuk Allah itu pemirsa. Jadi saat dia kembali ke akhirat, jiwanya, mukanya seperti yang Allah firmankan itu adalah dalam gelap gulita, tuli, dan bisu. Dan mereka bertempat di neraka jahanam pemirsa, seperti yang kita kaji bersama tadi ayat-ayat Allah. Demikian pemirsa, semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan mereka. Jadi pelajarilah Al-Quran, kajilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, carilah maknanya dari ayat demi ayat, bertorekohlah, berupayalah untuk mendapatkan hakikat dari firman-firmannya. Insya Allah dengan izin Allah limpahkan pemahaman hakikatnya itu, dan kemudian kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari hakikat dari ayat demi ayat itu pemirsa. Dan itulah yang Allah lihat, itulah hasil dari perjuangan kita berbuat berdasarkan perintah-perintahnya, petunjuk-petunjuknya. Dan insya Allah ridho, Allah akan limpahkan rahmatnya dan keberkahan untuk hamba-hamba yang seperti itu pemirsa. Insya Allah. Dan merekalah yang insya Allah dengan ridho Allah mereka selamat dunia dan akhirat. Demikian pemirsa sesi ini, semoga pemirsa dapat memetik hikmah dan mendapatkan manfaatnya dari pelajaran yang singkat ini, insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak sesi ini. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang bagi sebagian dari pemirsa kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Saya mohon pamit pemirsa. Demikian saya sudahi dulu. Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.